dan berbagai bentuk penghargaan untuk para guru kami perjuangkan prosesnya, termasuk penetapan guru honorer untuk diangkat sebagai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian. Dan saya juga memberikan terima kasih dan sebesar-besarnya juga setinggi-tingginya kepada para guru di Kabupaten Bogor yang telah berkontribusi dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dan berbagai bentuk penghargaan untuk para guru kami perjuangkan prosesnya, termasuk penetapan guru honorer untuk diangkat sebagai P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat 10.082 guru honorer yang telah lulus P3K 2019 sebanyak 1.112 dan lulus P3K tahun 2021 sebanyak 1.319 dengan alokasi anggaran sebesar 96 miliar. Dan 96 miliar ini seharusnya dibayar oleh APBN. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19, akhirnya ini pun diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ini ditanggung oleh APBD, Bu, Pak. Sehingga kami pun harus betul-betul restrukturisasi lagi program-program kami, atau kami pun harus membuat supaya postur anggaran ini seimbang dengan beberapa anggaran yang sekarang harus didanai oleh APBD. Tidak hanya guru, tetapi tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan pun sekarang didanai oleh APBD karena WHO yang terus menurun sehingga tidak bisa untuk membiayai kegiatan tersebut atau untuk honorer gitu. Tapi insya Allah di dalam kesulitan tetap kami perjuangkan karena kami punya komitmen dan keberpihakan dan kepedulian terhadap tenaga pendidik, ya, termasuk guru honorer yang sudah lama mengabdi mencurahkan tenaga dan pikirannya demi pembangunan pendidikan Kabupaten Bogor. Di samping itu, Pemkab Bogor juga memberikan insentif bagi 8.447 tenaga pendidik guru dan 1.635 orang tenaga pendidikan honorer pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan program lainnya yang ada dalam Karsa Bogor Cerdas. Termasuk guru madrasah, ya, guru madrasah karena urusan pendidikan tidak hanya urusan umum, ya, di dunia pendidikan juga ada guru agama, sehingga kita berusaha untuk bagaimana kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk para pendidik. Dan sebagaimana kita ketahui, capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Bogor hingga tahun 2020 tercatat sebesar 8,3 tahun atau masih berada di jenjang kelas 8. Jadi kita ingin meningkatkan RLS ini sesuai dengan target wajib belajar 9 tahun. Jadi untuk itu pemerintah daerah mohon juga dibantu oleh para guru agar lebih menggalakkan PKBM, ya, dan edukasi kepada masyarakat, ya. Jadi ternyata ini nggak turun-turun angka rata-rata lama sekolah. Dan saya juga baru tahu ternyata angka rata-rata lama sekolah yang disurvei itu adalah orang yang berusia 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas itu termasuk ya para manula lansia yang juga mungkin orang-orang zaman dulu belum bersekolah sehingga masih dihitung angka itu. Jadi saya kira dengan PKBM kita tuntaskan yang buta huruf atau yang tidak sekolah, sehingga berapapun usianya kita berikan ijazah, ya, apakah paket A, paket B, paket C, ya. Yang penting mereka juga masih mau untuk menempuh pendidikan. Jadi kita pasti mendorong, ya, dengan menggalakkan PKBM dan mendorong orang-orangnya untuk ikut.
Kalau ada PKBM juga tersebar di mana-mana, tapi tidak ada orang yang ikut PKBM juga percuma. Berarti tetap saja RLS kita akan stuck di angka 8,3 tahun. Nah, ini sudah Kabupaten Bogor yang maju ya, sudah banyak mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Kalau kita masih belum mengejar ketertinggalan rata-rata lama sekolah untuk membantu PKBM. Ya barangkali Bapak Ibu punya waktu luang, ada PKBM yang kekurangan guru, ya kita masuk di situ untuk juga mengajar para orang tua kita yang memang belum tersentuh pendidikan. Kalau nggak salah PKB itu ada honornya juga ya Pak? Ada tuh Pak. Ya lumayan lah honor-honor ini ya, supaya ada semangat ya untuk bagaimana kita juga bisa mendorong bersama-sama supaya kita sama-sama maju. Saya juga mengapresiasi ada launching Kamis Sunda, ada lagunya ya, lagu launching Kamis Sunda mengajarkan budaya dan bahasa Sunda kepada generasi penerus. Nah ini juga merupakan inovasi dan tentunya bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah agar menjadi budaya. Jadi saya minta Kamis Sunda ini, hari Kamis itu dikasih pelajaran bahasa Sunda. Kalau bisa sih, kalau memang memungkinkan, coba ajak anak-anak di hari Kamis itu belajar bahasa Sunda dengan ngobrol ya, ngobrol bahasa Sunda, karena sekarang bahasa Sunda ini sudah hampir punah. Padahal bahasa Sunda ini adalah bahasa ibu. Jadi anak-anak sekarang ini karena campuran perkawinan orang tua, yang satu bapaknya orang Sulawesi, ibunya orang Garut, akhirnya dua bahasa nggak mungkin diterapkan bahasa Indonesia. Padahal kalau salah satu diajarkan ya minimal bahasa Sunda, mungkin anak-anak akan paham. Apalagi dengan era digitalisasi ini, anak-anak dengan mudah belajar bahasa Inggris ya melalui medsos, bahkan secara sengaja dikhususkan oleh ibunya kursus di tempat-tempat kursus. Saya kira sekarang anak-anak kecil sudah pintar cacisus bahasa Inggris. Saya kira itu bagus, perkembangan yang bagus, karena itu bahasa dunia. Tetapi jangan lupa juga sama bahasa ibu. Maksud saya supaya bahasa Sunda ini tidak punah. Ayo kita ajarkan kepada anak-anak, minimal mereka paham dengan bahasa sehari-hari. Ini.